Ini dah saya belajar di Broiler Egg ya. Saya lihat standarnya dia, bagaimana kita bisa mengejar BW dengan tidak supaya nggak bengkak. Saya jujurnya di depan bapak-bapak yang punya ayam ya, saya bilang, misalnya dia standarnya itu 4 sak satu hari, misal nih Mak ya, saya kurangin setengah sak. Saya jujur bilang ke bapak, misalnya dia pakai 4 sak, kita kasih 3,5 sak. Dengan catatan BW tidak di bawah standar. Itu trik saya. Saya buka rahasianya dikit itu. Jadi kan setiap gini kan punya dia standar Mbak. Misalnya satu hari populasi sekian, kasih sekian sak gitu. Ada dia. Nah itu saya kurangin. Jadi begini, broiler yang saya tahu, kalau di brooding itu salah Mbak, jangan harap setelah umur 14 hari, jangan harap ayam itu bisa berjalan standar. Jadi brooding itu yang paling penting. Gitu menurut saya adanya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketut Sukoyatnya. Lokasi saya ada di Banjarbangal, Lembaga Barat, Tabanan, Bali. Saya peternak kecil yang ada di desa, mengawali beternaknya itu dari tahun 2012. Populasi sekarang ada 20.000. 2010 saya mulai merintis usaha saya. Pertama itu warung, setelah warungnya jalan, yang kedua kebetulan kakak punya pabrik packing minyak goreng. Nah itu kita masuk ke minyak, akhirnya 2 tahun kita bergelut di minyak. Kakak pulang bikin kandang. Tahun 2012 saya disuruh urus kandangnya gitu Mbak. Yang namanya orang itu kan tidak puas dengan satu usaha, jadi pingin punya yang lebih dari satu. Kebetulan juga kita disupport sama kakak, jadi waktu itu dengan memberanikan diri walaupun tanpa basic peternakan, kita memberanikan diri artinya mengelola kandangnya begitu Mbak ya. Kita mulai dulu dari 5.000 dulu. 5.000 dulu. Pertama kali saya ingat sekali itu dapat hasilnya itu 24 juta. Itu saya juga merasa banyak juga dapatnya gitu pikiran saya. Jadi dari situ kita termotivasi. 2 periode kemudian kita langsung bikin kandang 2 gitu Mbak ceritanya. Setelah itu minyak saya kasihkan anak saya, menantu saya fokus ke kandang gitu Mbak ya. Broiler itu kan ayam tanpa indukan. Jadi beda dengan ayam kampung yang dikeremi oleh induknya kan ya. Jadi makanya di sana ada bahasa brood, kalau nggak salah itu artinya indukan ya. Nah disitulah kita mestinya lebih lebih teliti bagaimana kita bisa membesarkan ayam yang tanpa indukan. Jadi singkat ceritanya itu kita jadi induknya gitu. Nah kita ngawasin ayam bagaimana suhunya yang dia mau, sirkulasi udaranya dan seterusnya Mak, sehingga ayam itu intinya nyaman. Kita yang benar-benar hampir gulung tikar itu 2019 waktu COVID itu. Teman-teman sudah pada ndak isi kandangnya, kita masih tetap ngotot. Kan semuanya waktu itu anjlok ya Mbak. Kita kan udah tahu semua, ekonomi anjlok semuanya. Jadi bagaimana masarin ayam kan gitu. Malahan waktu itu dilanjutin rugi, nggak dilanjutin kita nggak tahu kemungkinan kan gitu Mbak. Nah di sanalah saya rugi. Nah yang keempat waktu itu saya ingat sekali pesan bapak saya almarhum yang waktu itu masih ada. Teman-temannya kan sudah berhenti, nggak berhenti dulu gitu dia kan. Nggak Pak, kalau yang keempat kan masih ada kemungkinan begitu. Langsung karo Mbak yang keempat kita dapat. Sehingga kerugian itu bisa kita tutup. Nah itu waktu itu. Nah itu 2019 Mbak. Dengan segala kekurangan kita, walaupun ibaratnya orang jalan terseok-seok ya. Nah itu masih bisa bertahan, masih bisa eksis sampai hari ini. Kalau di masa brooding, otomatis kan kita di sana disarankan dituntut
mempertahankan kestabilan suhu namanya, Mbak. Jadi suhu itu harus tetap dia stabil supaya nanti penyerapan kuning telur yang ada di DOC itu bisa sempurna dia. Jadi kisaran suhunya itu kisaran 32, 33, Mbak. Itu kalau suhu yang dikejar waktu dia brooding. Kalau di sini ya kan lain daerah nggak sama, Mbak. Itu tergantung suhunya dia. Kalau daerah saya ini kan daerah pegunungan, jadi kalau saya biasanya masih sampai 16 hari saya masih pakai pemanas, cuman jumlahnya nggak banyak. Yang pasti dia umur 8 seperti sekarang ini. Sebelumnya misalnya kita anggaplah pakai brooder itu gasolek 5 gitu, mungkin nanti bisa 3 gitu, udah mulai turun ya. Nah, mengikuti umurnya dia nanti sampai dia umur 16, paling kalau malam sekali baru nyalain gitu, tergantung kebutuhannya dia. Kita ngikutin ayam, Mbak, di sini gitu. Makanya di kandang saya boleh dilihat mana ada temperatur, nggak ada juga. Kebetulan juga kemarin kena petir kemarin nih ya, itu makanya kayak omronya itu kebakar dia gitu, LCD-nya kebakar. Jadi nggak bisa dibaca dia. Nah, kita belajarnya ke ayam, Mbak. Jadi penyebaran yang kita lihat gitu, pakai areng. Nah, kenapa areng? Areng jujur saya, Mbak, artinya kita menekan biaya personal produksinya supaya bisa efisien begitu kan ya. Karena kemarin gasnya kan sampai 210 di tempat saya sini. Itu per tabungnya itu sampai segitu dia. Sehingga kita berpikir apa yang dipakai gitu loh. Nah, kita lihat-lihat di YouTube juga banyak teman-teman yang pakai areng, terutama di Jawa kan ya. Kenapa enggak gitu kan? Saya nyoba nyari areng gitu. Kita buktiin yang di sana, yang populasi yang 11.000, Asam Garu bagus sayangnya, gitu. Padahal areng loh, ya kan? Yang kita cari kan suhu sebenarnya. Nah itu, Mbak, kenapa areng? Satu, lebih murah, yang kedua hasilnya lebih bagus dia. Karena hawanya itu, hangatnya itu agak lama dia, Mbak. Kalau masa brooding, masa indukan itu kita mengejar suhu, Mbak ya. Nah, mengejar suhu tapi tidak mengabaikan sirkulasi. Jadi karena dia makhluk hidup yang kita kurung, yang namanya makhluk hidup itu bisa hidup kan juga karena oksigen ya. Nah itu tetap kita kita atur sedemikian rupa, tidak mengurangi membuat suhunya drop jadi dingin, tetapi tetap sirkulasinya jalan. Sederhananya begini, Mbak, misalnya kayak ini ya, sekarang kita nyalain dia 30 detik, matinya 3 menit gitu. Nah, kita melihat juga kalau kayak begini, ini kan ekstrim banget nih. Udah dingin, hujan lagi, ya kan? Belum ada kabut nih, Mbak. Biasanya kabut di sini. Intermittennya kita atur. Jadi nyala matinya itu kita atur lagi gitu. Kalau misalnya nanti jam 10, ini suhunya dingin banget, misalkan sampai 26 misalnya. Kan nggak boleh ini 26, Mbak. Kalau sampai ngumpul-ngumpul banyak itu ayamnya nggak boleh deh. Ya kita kurangi lagi lah nyalanya gitu, dari 30 mungkin jadi 20 gitu, Mbak. Nah itu, Pak, kalau masalah sirkulasinya. Saya dulu di sini ngawali ayam kampung, Mbak. Nggak ada yang punya ayam kampung di sini kayak itu mangkok, itu nggak ada. Saya datangnya dari Banyuwangi. Woi, banyak pakai upacara itu seneng orang-orang beli, orang nggak lihat besar kecilnya ayam, yang penting dia dapat gitu. Nah dari sana kita berangkatnya. Ini dah saya belajar di broiler egg ya. Saya lihat standarnya dia, bagaimana kita bisa mengejar BW dengan tidak supaya nggak bengkak. Saya jujurnya di depan bapak-bapak yang punya ayam ya, saya bilang, misalnya dia standarnya itu 4 sak satu hari, misal nih, Mbak ya, saya kurangin setengah sak. Saya jujur bilang ke bapak, misalnya dia pakai 4 sak, kita kasih 3,5 sak. Dengan catatan BW tidak di bawah standar. Itu trik saya. Saya buka rahasianya sedikit itu. Jadi kan setiap gini kan punya dia standar, Mbak. Misalnya satu hari populasi sekian, kasih sekian sak gitu. Ada dia. Nah itu saya kurangin. Jadi begini, broiler yang saya tahu, kalau di brooding itu salah, Mbak,
Jangan harap setelah umur 14 hari, jangan harap ayam itu bisa berjalan standar. Jadi brooding itu yang paling penting. Gitu menurut saya artinya. Itu. Kalau brooding salah, artinya salah itu mungkin ayamnya sempat kedinginan atau mungkin sirkulasi tidak bagus. Nggak pernah, nanti sekemnya juga nggak diperhatiin. Sekem kan ibaratnya kasur itu, Mbak. Pasti jelek ayamnya. Setelah 14 hari jangan harap ayamnya bagus. Nah, disitulah nanti setelah 3 minggu kemudian dia mulai nyekrek. Kalau udah nyekrek dia arahnya kan ke CRD, Mbak. Kalau CRD sudah, Mbak. Nggak bisa, cuman bakul jawabannya. Itu Pak Mangi ada tanya, yang jawabannya bakul. Itu pun kalau ada yang mau beli itu. Gitu. Pernah saya gitu, pernah sekali, sekali di sini. Waktu itu saya sakit. Setiap usaha itu kalau bahasa Jawanya nggak ditelateni, nggak bakalan ketemu. Artinya kita kalau sudah memutuskan di broiler misalkan, sudah tekunin aja. Karena kita kan nggak mungkin usaha itu selalu untung aja, nggak ada. Untung itu pasti imbangannya rugi. Ibarat kita jalan di siang hari. Itu. Jadi tekun aja, yakin bahwa kita bisa hidup di broiler. Sebelum Anda memutuskan sesuatu, pasti ada niat kan dulu, tekad. Setelah ada keputusan, di sana carilah informasi yang banyak. Entah itu broiler egg atau usaha yang lain, carilah informasi yang banyak. Jadi intinya adalah kita nyerap ilmu dulu, diisi dulu pengetahuannya. Setelah pengetahuan ini kira artinya ada, silahkan melangkah diiringi dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman, gitu menurut saya. Dan jangan lupa berdoanya udah pasti, karena tidak ada yang tanpa restu beliau itu kan tidak ada. Jadi tetap hubungan kita vertikal sama yang kuasa. Kalau yang kuasa sudah memberi kita restu, mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan bisa berjalan lancar. Yang pasti pejuang FCR tetap semangat seperti apapun kondisi. Yang pasti daging itu adalah kebutuhan pokok. Oke? Ayo bermitra bersama Broiler Egg. Dadah.